Renungan malam ini saya ambil dari Matius 8, ayat yang ke-23 sampai 27. Angin ribut. Saya bacakan ya, karena ini hanya singkat. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Renungan yang saya bawakan malam ini menuturkan bahwa beriman dan percaya kepada Yesus bukanlah hal yang mudah dilakukan dan tidak bisa secara instan. Itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus ya. Kita lihat murid-murid Yesus itu bersama-sama Yesus itu beberapa tahun. Mereka makan dan minum, mereka melihat langsung mujizat yang setiap hari Yesus katakan. Tetapi ketika badai itu terjadi, sekonyong-konyong ada angin ribut, padahal di situ ada Yesus, dan mereka dalam satu perahu, mereka begitu kalut. Mereka membangunkan Yesus, "Tuhan, tolong, kita binasa." Kalau dilihat dari kacamata manusiawi, hal itu adalah wajar. Ketika kita tertimpa binasa, tertimpa bencana atau suatu masalah, pasti kita kalut. Tetapi bukan itu yang Yesus mau. Bukan itu yang Yesus mau dari kita yang dilihat dari kacamata manusia, tetapi dari kacamata rohani dan iman. Kita lihat ya bahwa rupa-rupanya kedekatan murid-muridnya kepada Yesus itu tidak membuat mereka secara otomatis percaya. Padahal mereka itu dalam satu perahu pada Yesus. Apalagi jika Yesus tidak bersama mereka. Mereka mau jadi apa? Sebelum Yesus menghardik danau dan angin ribut, terlebih Yesus meyakinkan para pengikutnya, "Mengapa kalian takut, hai kamu yang kurang percaya?" Bagi Yesus, memulihkan kondisi danau itu hal yang kedua lah. Tetapi yang lebih penting dan itu Yesus ingin membangun iman para muridnya. Juga Yesus ingin membangun iman kita sekarang yang sebagai pengikut-pengikutnya. Jadi iman itu adalah kekuatan, modal kekuatan kita dalam menghadapi setiap masalah. Jangan ada masalah, baru ada iman. Tetapi dengan iman kita mengatasi masalah itu. Kalau kita lihat keadaan sekarang ya, dengan pandemi itu, pandemi yang terjadi sekarang ini, itu kan sekonyong-konyong, ada pandemi jebret, waktu terjadi di Cina, kita tidak membayangkan akan terjadi di Indonesia. Malah ada itu yang humor-humor yang mengatakan kalau corona itu takut masuk ke Indonesia, kan banyak cerita-cerita yang lucu. Waktu itu kita melihat itu adalah hal yang lucu begitu, tapi begitu itu terjadi di Indonesia, kita pasti tergoncang. Apalagi pertama kali kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh bekerja ke kantor, kemana-mana. Dengan terjadinya itu kita bisa melihat ya apa yang akibat dari corona itu. Kita semua merasakan. Kita semua tidak mungkin tidak merasakan. Satu, ekonomi hancur. Industri pariwisata, penerbangan, pabrik itu juga terdampak secara langsung. Sehingga banyak orang yang di PHK, banyak orang yang menderita, banyak hal macam-macam lah yang benar-benar menimpa kita. Dan puji syukur kita semua di sini masih sehat ya. Tetapi lihat, Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, itu pasti ada maksudnya. Kita lihat dengan ada pandemi ini, kita ambil sisi positifnya. Kita lebih rajin berdoa. Kita mengakui semua itu. Jadi kita sekarang semakin ya sedikit banyak sedikit lebih bertekun daripada sebelumnya. Dulu waktu sebelum pandemi,
Kita ke gereja ya sebagai kewajiban aja ke gereja. Tidak merindukan, ya mungkin nggak semua ya, tapi sebagian dari kita itu ke gereja ya ke gereja, terus menerima tubuh Yesus ya udah, tetapi tidak ada kerinduan gitu. Nah, tetapi dengan adanya pandemi ini di mana gereja ditutup, kita itu benar-benar sangat merindukan menyambut tubuh Yesus. Saya pertama-tama ada misa live streaming itu setiap kali Romo mengangkat hosti itu pasti saya nangis. Saya bilang, Tuhan kapan ya? Kapan kita bisa menyambut tubuhmu secara langsung seperti dulu? Jadi percayalah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, Tuhan pasti mempunyai maksud. Kita lihat dengan pandemi ini, kita lebih menghargai keberagaman, kita lebih rajin berdoa, kita sangat merindukan ekaristi. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam angin ribut ini, yang Tuhan mau adalah kita tetap berada di dalam perahu bersama Yesus. Kita harus berdoa, itu yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, dalam kehidupan ini ya, kita mengikuti Yesus, itu bukan berarti kita tidak ada masalah, tidak ada badai. Tidak mungkin jalan kita mulus. Tuhan tidak menjanjikan semua itu. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan menyertai kita, Tuhan menopang jalan kita, Tuhan mengutus para malaikatnya untuk mengangkat kita, untuk menatang kita supaya kita tidak jatuh terperenjak. Memang di sini kita lihat ya, firman Tuhan itu adalah sungguh-sungguh pedang bagi kita, pedang roh, yaitu yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Memang pertama-tama pada waktu kita menghadapi masalah, secara manusiawi adalah pasti kita kalut. Kita bertanya, Tuhan di mana? Tuhan tidak ada. Kenapa hal ini terjadi pada saya? Tetapi balik lagi, kalau kita mempunyai pedang roh, kita ingat akan firman Tuhan yang menguatkan kita, itu yang kita pegang. Kita harus balik kepada Tuhan, kita mohon, kita berdoa mohon ampun yang pertama. Dan yang kedua mohon kekuatan dari di sini saya mau sharing ya, pada saat terjadinya pandemi itu Doni flu dan batuk, itu ciri-cirinya itu gejalanya itu mirip COVID ini. Jadi saya kan benar-benar parno kan, saya sampai saking parnonya itu tidur terpisah dari Doni. Terus teman-teman pada bilang jangan ke rumah sakit kan. Terus akhirnya saya cari ke klinik. Dan ke klinik itu hanya ada dokter satu, dokter saraf. Jadi sakit batuk pilek, tapi ke dokter syaraf. Tapi mau nggak mau kan, karena nggak ada dokter dan Doni nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ke dokter syaraf, saya tanya sama dokter, perlu di ronsen nggak, perlu ini nggak, ini apa COVID, kata dokternya begini. Ibu, ini batuk biasa, katanya, jangan parno. Karena ini batuknya tidak kering. Saya tuh saking parnonya sampai lupa gitu gejala yang sebenarnya. Jadi sampai Doni bilang gini, heran kamu katanya. Katanya anak ibu tapi kalut begini aja katanya. Saya sampai aduh benar-benar. Tapi dengan kejadian ini ya memang saya ingat ya. Memang kita kalau menghadapi masalah itu pertama jangan kalut, tapi kita datang di kaki Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan ingin kita selalu mendekat kepadanya, mengetuk pintunya, memohon belas kasihannya. Banyak firman yang menguatkan kita, yang menjadi pedang roh. Misalnya dalam Mazmur 23, Mazmur 91, itu adalah pedang roh dalam kita menghadapi masalah. Juga pada Roma yang bab ke-12 ayatnya yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Pada saat pulang dari dokter gitu kan, saya ingat akan Roma 12 ini merupakan ayat emas bagi saya. Saya di situ saya minta ampun sama Tuhan. Kenapa saya tidak berharap, bertekun dalam doa.
Jadi dalam renungan ini saya ingin mengingatkan teman-teman kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan ada bersama kita. Yang penting kita harus satu perahu dalam Dia, dan kita datang kepada Dia, kita mohon, Tuhan bangun, Tuhan tolong saya akan binasa jika Tuhan tidak menolong saya. Tuhan pasti akan bangun dan menolong kita, Tuhan akan menghardik kesulitan kita, segala penyakit kita, maka semuanya akan ada sukacita. Terima kasih.